Kalau kita manusia hitung-hitungannya bisa salah, kita bisa khilaf, tapi perhitungan Allah di akhirat nanti tidak pernah salah. Ada tercatat rapi, ada tertulis rapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang manusia di atas muka bumi ini. Kemudian Bapak Ibu, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Apalagi nasihatnya, wahai anakku, wahai anak yang kusayangi, aqimis shalah, lakukanlah, dirikanlah salat. Maka ketika mengajarkan anak-anak kita tentang salat ini bukan hanya ucapan, tetapi bimbingan yang kita berikan. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Yang kami muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, sebenar-benar bersyukur kepada Allah. Banyak sekali limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Setiap nafas yang kita hembuskan, setiap gerakan yang kita lakukan, dan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, itu adalah limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita setiap waktu kita mensyukuri yang Allah berikan. Kemudian kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panji la ilaha illallah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di atas muka bumi ini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang kami muliakan, pada kesempatan ini pengajian kita, pengajian rutin sesudah subuh, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah, yaitu surah Luqman. Surah Luqman ini apa yang berharga di sini Bapak Ibu? Adalah bagi kita, bagi siapapun yang ingin menjadikan dirinya sebagai anak yang berbakti dan juga menjadikan anak yang berbakti kepada dirinya. Maka sering-sering kita Bapak Ibu membaca surah Luqman ini. Begitu besar nasihat yang luar biasa yang ada terkandung dalam surah ini. Banyak sekali sehingga hanya beberapa yang akan kami paparkan di sini. Di ayat 13-nya Allah menerangkan bahwa jangan sampai anak-anak kita mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala, dan panjang sekali penjabarannya. Tetapi pada kesempatan ini kami melihat firman Allah surah Luqman ayat 16, 17 dan sampai nantinya ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in taqu mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihillah innallaha latiful khabir. Wahai anakku, apabila ada seberat biji zarrah kebaikan yang tersimpan di dalam batu atau di langit maupun di bumi, itu akan Allah datangkan balasannya. Ini adalah salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa yang diberikan nasihat kepada anaknya? Wahai anakku, apabila ada kebaikan sebiji zarrah. Sebiji zarrah ini adalah permisalan paling kecil. Bahkan kalau hari ini orang mampu menjelaskan lebih kecil daripada itu molekul-molekul, maka itulah sekecil itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harapkan daripada ayat ini? Kita sebagai orang tua, khususnya kepada kaum bapak, mari kita ajarkan anak-anak kita bahwa tidak ada satupun kebaikan yang tidak dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menasihati, sudah memberikan formula ini kepada anak-anak kita, ringan tangannya untuk membantu.
Kami Bapak Ibu di sekolah melihat anak-anak itu tergantung kepada kedekatannya dengan orang tuanya. Bagaimana orang tuanya benar-benar mempersiapkan anaknya, dan tentu dengan nasihat-nasihat. Bapak Ibu, tahukah kita sesuatu yang paling berharga yang kita berikan kepada anak kita, kepada cucu kita, bukanlah uang yang kita berikan hari ini, bukan kemewahan yang kita berikan, tetapi nasihat yang membekas dalam hatinya. Maka wajar Bapak Ibu ketika hari ini kita sudah besar, kita masih mengingat pesan-pesan orang tua kita, kita masih mengingat apa kiat-kiat hidup yang dia berikan. Maka Luqmanul Hakim juga memberikan nasihat kepada kita untuk bernasihat, berwasiat yang baik kepada anak-anak kita. Salah satunya adalah menanamkan kepada mereka kebaikan sebiji zarrah pun itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada ayat ini? Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, baik kecil dan besar. Dan itu dilatih dari kecil. Anak-anak kita meminjamkan penanya, meminjamkan pensilnya. Tetapi ada anak-anak yang tidak dilatih dengan itu Bapak Ibu, sehingga dia pelit minta ampun di sekolah, tidak mau berbagi dengan temannya. Bahkan na'udzubillah, kalau perihal makanan lebih baik dia campakkan Bapak Ibu, dia campakkan daripada berbagi kepada temannya. Maka ini adalah sifat yang tidak baik kepada anak kita, karena akan menumbuhkan rasa tamak dan rakus yang pada akhirnya ketika dia besar, dia akan tamak kepada hal yang lain, akan rakus kepada hal yang lain, bisa tamak kepada jabatan, bisa tamak kepada harta orang lain, dan bisa tamak kepada hal-hal lainnya. Maka ini nasihat yang diberikan, salah satu nasihat yang diberikan Luqmanul Hakim, ya bunayya innaha intaqu mithqala habbatin min khardalin. Wahai anakku, ketahuilah apabila ada kebaikan seberat biji zarah, maka akan Allah balasi, walaupun dia tersembunyi. Walaupun kebaikan itu tidak nampak oleh manusia, itu ada di langit ataupun ada di bumi, itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu maha luas dan maha teliti. Maka kita perhatikan ayat ini, ketika Allah menyampaikan itu, Allah sampaikan Allah itu maha teliti, tidak pernah salah hitung-hitungnya, hitung-hitungannya tidak pernah salah. Kalau kita manusia hitung-hitungannya bisa salah, kita bisa khilaf, tapi perhitungan Allah di akhirat nanti tidak pernah salah. Ada tercatat rapi, ada tertulis rapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang manusia di atas muka bumi ini. Kemudian Bapak Ibu, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Apalagi nasihatnya, wahai anakku, wahai anak yang kusayangi, aqimis shalah, lakukanlah, dirikanlah salat. Maka ketika mengajarkan anak-anak kita tentang sholat ini, bukan hanya ucapan, tetapi bimbingan yang kita berikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah kita melihat, memperhatikan anak-anak kita, bagaimana mereka sholat mulai daripada takbir sampai salam. Ada enggak Bapak Ibu? Kita perhatikan anak-anak kita, cucu kita, bagaimana mereka tegak solatnya, bagaimana mereka rukuk solatnya dan sujud sampai nanti salamnya. Pernah kita perhatikan, karena ini adalah investasi yang luar biasa. Kalau kita mengajarkan solat kepada anak-anak kita sampai akhir hayat mereka, mereka pakai, maka pahalanya mengalir. Iya benar, itu adalah tugas guru. Kalau dia sudah disekolahkan, itu tugas guru. Tetapi bukankah merugi kita apabila tidak menanamkan investasi kepada anak kita, investasi akhirat, yaitu kita mengajarkan kebaikan, mengajarkan bagaimana sholat yang benar. Tentu kita belajar terlebih dahulu, apalagi seorang ayah, pelajari bagaimana sholat itu dengan sebaik-baiknya.
Karena apa? Yang kita pimpin itu keluarga. Ada anak, ada istri, ada cucu nantinya. Maka seorang suami harus tegak dalam dirinya sholat itu, sehingga dia bisa mengajarkan kepada anaknya, bisa bernasihat. Maka bukan hanya memerintahkan, karena orang tua bukan hanya memerintahkan, tetapi menjadi uswah, menjadi contoh tauladan. Bagaimana sholat itu tegak, bagaimana menjaga waktu sholat itu, dan juga bagaimana gerakan sholat itu sempurna. Itu adalah tugas kita. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkan anak kita untuk mengajak orang berbuat baik. Maka Bapak Ibu, seringkali kita hanya mengajarkan anak kita berbuat baik, tapi tidak mengajarkan mereka untuk mengajak orang berbuat baik. Maka terciptalah kesolehan individual. Anak kita soleh lai soleh, tapi tidak mampu mengajak orang lain. Anak kita lainnya beramal, tapi tidak mampu mengajak orang untuk beramal. Maka di sini Luqmanul Hakim mengajarkan kepada kita, menasihatkan kepada anaknya, wa'mur bil ma'ruf, yaitu mampu memerintahkan, mampu mengajak orang untuk berbuat baik. Kemudian wanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Harus tahu Bapak Ibu, anak-anak kita, mana yang hitam, mana yang putih. Ini dia belajar kepada orang tuanya. Terkadang kita Bapak Ibu saking sayangnya kepada anak kita, kita tidak menjelaskan mana yang hitam, mana yang putih. Semisal ada nasihat orang tua kepada anaknya ketika dia ingin pergi sekolah, nak, ko adonan membayawak baik balik. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan. Ko adonan maninjunan tidak tinju balik. Abiku ayah dan menghadapinya kalau tiba ama jawabannya. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Karena wanha 'anil munkar, kita diperintahkan melalui nasihat Luqmanul Hakim untuk anak kita mampu mencegah kemungkaran, bukan menjadi pelaku kemungkaran. Maka kita mampu mengajarkan kepada anak dan cucu kita untuk mencegah kemungkaran dari dirinya dan juga lingkungannya dimanapun dia berada. Kemudian wasbir ala ma asabak, dan dia sabar terhadap apa yang ditimpakan. Bapak Ibu, sadar nak kita punya masalah keluarga, masalah dengan istri, masalah dengan mertua. Anak-anak kita juga punya masalah. Jadi terkadang kita luput daripada anak-anak kita, mereka punya masalah. Pernahkah kita tanya, apa yang terjadi di sekolah nak? Pernah nak kita tanya, bagaimana hubunganmu dengan si itu nak? Bako bisa kalian bacakan, bako bisa seperti ini. Pernah kita tanyakan? Maka mari kita ajarkan kepada anak kita wasbir ala ma asabak. Artinya kita dekati dia, kita berikan pemahaman. Nak, kalau seperti ini masalahnya, begini cara menyelesaikannya. Kalau seperti ini permasalahannya, begini solusinya. Jangan kita hanya sibuk dengan permasalahan kita. Oh ini itu permasalahan kita. Oh banyak tagihan, banyak itu. Tetapi lupa bahwa anak-anak kita sudah beranjak besar, dia punya masalah dan dia belum punya cara untuk menyelesaikannya. Sehingga apa Bapak Ibu? Akibat yang bisa terjadi, dia pendam masalah ini dan dia ceritakan kepada orang yang salah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia ceritakan kepada penjahat, dia ceritakan kepada na'udzubillah kepada orang yang niatnya sangat buruk. Sehingga apa? Kejadian-kejadian hari ini kita lihat begitu luar biasa tercengang kita. Seorang anak sudah terbunuh karena dibawa lari oleh temannya, lari oleh laki-laki yang baru dia kenal dari sosial media. Maka kita sadari Bapak Ibu, anak-anak kita juga punya masalah, tetapi yang menjadi masalahnya dia belum bisa menyelesaikannya sendiri. Mari kita masuk ke dalam dunianya. Apa yang terjadi anakku? Apa yang harus kita lakukan anakku?
Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, ini nasihat Luqmanul Hakim benar-benar harus menancap dalam diri kita, sering-sering kita baca, karena kita punya anak, kita punya cucu, kita punya keluarga. Alangkah sombongnya kita ketika Allah berikan wejangan yang luar biasa melalui surah Luqman ini, tetapi kita tidak mau membacanya. Bukan hanya membaca, lihat terjemahannya, tadabburi ayatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, inna dzalika min azmil umur, dan ini adalah satu perkara yang sangat penting. Apa yang paling penting itu Bapak Ibu adalah nasihat kepada anak kita. Bapak Ibu, mungkin itulah pengajian yang bisa kami sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan benar-benar kita mendidik anak-anak kita, anak keturunan kita, dan insya Allah di akhirat kita bisa mempertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, adalah yang paling berat di dunia ini adalah amanah, dan amanah itu akan diminta pertanggungjawaban, dan anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita adalah amanah kepada diri kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.